Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di MBN Skill Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan soal uji kompetensi keahlian atau UKK untuk jurusan Teknik Perancangan Gambar Mesin. Jadi di SMK itu ada yang spesifik untuk jurusan gambar ya. Nah, ini soal UKK ini yang pertama paket 4 ya. Soal ini bisa kalian download. Pertama itu kalian cari aja di smk.kemdikbud.go.id ya. Silakan kalian cari soal UKK tahun 2025 ya. Kemudian kalian masuk ke nih ya, alamat s.id UKK SMK 2025 ya. Nanti akan masuk ke sini ya. Nah, setelah itu baru kalian cari bidang kejuruan kalian, apakah konstruksi, manufaktur, TIK dan seterusnya ya. Karena saya mencoba di desain gambar mesin itu masuk ke teknologi manufaktur, maka kita ke ini ya. Nah, di teknologi manufaktur dan rekayasa ini ada beberapa jurusan ya, ada pengelasan, seterusnya ada audio mekatronika dan seterusnya ya, ada beberapa. Dan ini lebih rata dengan baik ya. Nah, untuk kejuruan teknik perancangan gambar mesin itu masuk ke ini, desain gambar mesin. Kalau klik nanti akan muncul, nah sini ya, Google Drive-nya. Ini ada 4 paket ya, 4 paket soal ya. Nah, di 4 paket soal ini nanti ada soalnya, ada penilaiannya, ada kisi-kisi aspek pengetahuan, ada untuk TUK. Ini adalah untuk apa namanya, verifikasi TUK. Apakah TUK itu sesuai atau tidak ya untuk mengadakan UKK ya. Yang akan kita jelaskan di sini adalah soalnya terlebih dahulu. Di paket 4 ini alokasi waktunya adalah 8 jam. Tugasnya adalah membuat gambar 2D dan model 3D dengan sistem CAD. Apa yang digambar nanti adalah pengencang sabuk ya. Untuk alat saya rasa nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya, laptop atau komputer, kemudian nanti programnya seperti apa, apakah AutoCAD, apakah Inventor, itu sesuaikan dengan di sekolah masing-masing. Printer, software, penggaris, pensil, penghapus dan seterusnya. Kertas nanti dicetak di A4. Nah, soalnya seperti apa? Gambar susunan sebuah pengencang sabuk dalam bentuk 3D. Kalian membuat dalam bentuk 3D. Kemudian gambar kerja dari masing-masing bagian selain bagian standar itu 2D. Jadi nanti ada yang harus digambar dengan 2D ya. Nah, langkah kerjanya seperti apa? Langkah kerjanya kalian gambar dengan CAD sesuai dengan program CAD yang dikuasai. Jadi kalau di sekolah itu biasanya menggunakan dua ya, AutoCAD atau Inventor. Kemudian kalau di lomba-lomba keterampilan siswa itu biasanya menggunakan Inventor. Kalau AutoCAD lebih banyak ke buat penggambaran ini, konstruksi bangunan ya. Kalau di SMK kebanyakan Inventor ya. Dimensi gambar berdasarkan dimensi dari soal. Jadi siswa itu mengukur langsung dari gambar soal skala 1:1. Nah, jadi sini itu kalian diberikan gambar soal itu skalanya sudah 1:1. Jadi kalian ukur sendiri ya. Buatlah nama bagian sesuai dengan fungsinya. Kalian memberikan nama sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk rollernya itu kasih nama sendiri. Tentukan bahan yang sesuai dengan penggunaannya. Jadi kalau di jurusan gambar desain itu ada namanya bahan ya, ilmu bahan. Nah, itu kalian sesuaikan dengan penggunaannya. Misalnya roller untuk pengencang sabuk itu apakah pakai aluminium atau pakai teflon ya. Kemudian etiket dibuat sesuai dengan standar sekolah. Nah, etiket ini sesuaikan dengan kebiasaan kalian membuat etiket seperti apa. Atau dari bawaan langsung Inventor, bawaan langsung AutoCAD, atau kalian punya standar sendiri di sekolah masing-masing. Semua gambar dicetak untuk penilaian. Jadi di sini outputnya itu adalah print out ya.
Jadi kalau sudah selesai tapi masih di komputer itu belum selesai. Ya, jadi kalau gambar soal ujian, soal lomba itu harus dalam bentuk print out. Ya, dalam print out waktunya misal 8 jam, ya 8 jam itu harus sudah di print out, jangan sampai masih di komputer. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah ada 4 bagian seperti ini. Ya. Nah, ini sudah diberikan gambar, nanti siswa itu mengukur, ya. Ukur. Nah, misalnya panjang dari sini ke sini itu berapa? Kan ukur pakai jangka sorong atau garis ya. Ini berapa? Ini berapa? Ya. Misalnya ke sini kok ketemunya 20 mili. Ya kalian gambar nanti 20 mili. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, kalau misalnya ukurannya ini kok mendekati misalnya 29,8, nah, mendekati ke 30, nah, itu kalian bulatkan, biasanya seperti itu. Karena dari nanti di tentuan pengujinya, ya, apakah ada toleransi plus minusnya atau tidak, ya. Jadi itu untuk soal gambar desain. Ya. Apakah sulit? Saya rasa untuk waktu 8 jam ini mungkin yang lamanya adalah di pengukuran. Ukurnya ini harus teliti ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak teliti ya ini kurang, hasilnya tidak sesuai. Karena di sini itu ada beberapa komponen ya, 1, 2, 3, 4, 5 komponen yang harus digabung. Nah, kalau ukurannya nggak pas nanti ya otomatis tidak akan gabung, tidak akan klop ya, gitu, ya. Jadi nanti kalian membuat seperti ini itu 3 dimensi ya. Yang kedua itu nanti 2 dimensi dari masing-masing bagian. Jadi ada 5 bagian ini ya, kalian harus gambar 2 dimensinya beserta ukurannya tentunya ya, harus sesuai dengan ukurannya. Nah, nanti di penilaian itu ada contoh penilaiannya. Nah, mengikuti praktek saya rasa sudah. Nah, hasil luaran, gambar studi dan seterusnya ya. Nah, ini. Ya. Nah, di penilaian ini biasanya kan masih secara umum ya. Nah, sekolah biasanya ada yang membuat secara khusus, misalnya ukuran ini nggak sesuai dengan gambar realnya ya, atau yang lain bisa ditambahkan. Karena di sini lebih ke umum, kompeten, tidak kompeten, ya. Tuh, di sini ada panduan menilainya. Jadi kalian bisa ngecek apa sih yang harus saya, kriteria apa yang harus saya laksanakan supaya saya kompeten. Untuk kisi-kisi aspek pengetahuan ini untuk soal pilihan ganda. Sebenarnya sebelum UKK itu harus ngerjain apa namanya soal pilihan ganda dulu. Ya. Ini untuk instrumen verifikasi apakah di lab sekolah itu sesuai atau tidak. Nanti ada tim verifikasi yang datang ke sekolah untuk memverifikasi. Ya. Dan itu penjelasan dari soal UKK yang paket 4 ya. Itu kejuruan desain gambar. Ya, teknik perancangan gambar mesin. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.